Halo-halo yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam. Hari ini hari apa ya? 2 hari lagi weekend ya. Oke, jadi sepertinya kalau lihat di peta cuaca, Jabod Jabodetabek nanti boleh cross check ya. Yang hujan, yang hujan, kakak-kakak itu lagi hujan nggak di tempat tinggalnya masing-masing? Tadi kakak Derita bilang Jakarta Utara itu hujan, Timur sini itu juga hujan. Kakak-kakak boleh declare Bandung hujan, Tangerang hujan, Depok hujan, Bogor hujan. Ya, jadi biar kita tahu sedingin apa sih kelas Zoom kita malam ini. Oke, jadi seperti yang kita udah lihat, oke Muara Bungo cerah ya, baik. Luar biasa Muara Bungo itu Jambi ya, bener kan? Nah, kalau teman-teman semua lihat di flyer, baik yang kita tayangkan di Telegram, Silver Leader, kemudian ada di dua Instagram yang Living Indonesia dan juga YLID_education. Malam ini kita akan bahas hal-hal yang sebenarnya udah dilakukan, tapi ada banyak orang yang butuh disemangati ulang untuk mengingat-ingat lagi apakah semua yang dilakukan selama ini sudah on point, sudah sesuai hasilnya dengan yang kita harapkan, apakah ada strategi-strategi yang mungkin butuh kita kaji ulang, dan malam ini itu semua akan dibagikan oleh teman kita. Saya pertama kali ketemu beliau face to face waktu acara reward trip ya, insentif trip Leaders Camp Bali. Pada beberapa kesempatan tidak sengaja gitu ya, eh, bertemu beliau lagi karena satu dan lain hal. Yang kalau mau tahu nanti boleh japri saya apa sih halnya sehingga saya bisa ingat sama beliau ini. Nah, jadi yang kita tahu kalau kita bahas OGV itu nggak akan ada di mana-mana, tapi hanya dari 4 aktivitas aja. Mulai dari sponsoring alias enrollment, yang kedua adalah schooling alias edukasi, kemudian juga servicing setelah dulu leads kita, quote leads kita, calon prospek kita akhirnya bergabung dengan komunitas kita. Apakah kita menangani eh, keberatan-keberatan, pertanyaan-pertanyaan, komplain-komplain dari dia eh, dengan setulus hati dan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi dari aktivitas 4S itu aja yang kita akan eh, dapatkan OGV, yang kita akan dapatkan komunitas yang bertumbuh, dan malam ini akan dibahas di tahap awal, yaitu tentang bagaimana ketika kita ketemu cold leads. Cold leads itu adalah orang yang di luar lingkaran inner circle kita, orang yang kita nggak begitu kenal atau nggak kenal sama sekali, yang kemudian karena postingan kita, karena ngelihat kita pakai oil, itu eh, dia mulai tertarik untuk menggunakan yang living, mulai tanya-tanya kita. Nah, sepanjang perjalanan, ya mungkin ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali dia bertanya-tanya, sampai akhirnya kemudian berkenan untuk bergabung dengan komunitas kita. Oke, nah siapakah beliau ini? Ya, yang pasti eh, ada alasan kenapa kita mengajak kakak Derita Juliana Simatupang di malam hari ini. Tentunya karena beliau punya sesuatu yang mau dibagikan sama kita. Ya, sesuatu yang mau dibagikan sama kita. Nah, sudah sudah ada gandengan di screennya saya. Beliau sudah menang beberapa challenge. Mau berangkat Silver Retreat nggak sih, Kak? Kenapa, Bu? Mau berangkat Silver Retreat nggak? Iya, tapi tahun depan, Bu. Tahun depan. Nah, yang Iya. pasti beliau udah eligible untuk berangkat Silver Retreat, menang beberapa challenge. Tentunya ada hal yang
bisa banget kita dengarkan dari beliau malam ini supaya kita bisa ambil hal-hal baik, spiritnya, semangatnya, integritasnya. So, nanti kakak-kakak boleh ya bantu remind teman-teman yang mungkin butuh informasi dari sharing malam ini. Langsung lemparkan link aja biar langsung diklik dan langsung ketemu sama kita-kita di sini. Nah, boleh tepuk tangan yang meriah ya di kolom chat. Ladies and gentlemen, please welcome Kakak Darita Juliana Simarmata. Panggungnya aku kasih Terima untukmu, kasih, Kak. Bu. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih ya udah mau join malam ini bersama-sama dengan aku. Sebelumnya terima kasih banget buat yang Living Indonesia sudah memberikan aku kesempatan mengisi sesi sharing malam ini mengenai code leads. Malam ini materi kita itu mengenai bagaimana mengubah code leads menjadi konsumen. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri ya teman-teman. Nah, oke, nama aku Derita Juliana Simarmata. Biasa aku dipanggil Derita atau Juli, atau boleh juga Ana. Nah, aku tinggalnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan aku seorang istri, juga karyawan di perusahaan swasta di daerah Cikarang dengan bagian accounting dan pajak. Dan Kak, saat Kak, Kak, ini, Kak, hmm, sebelum lanjut perkenalannya, ini penting banget teman-teman tahu ya, benar. Beliau oh ini ya, boleh-boleh. nggak cuma ngejalanin bisnis yang living, nggak cuma jadi builder di yang living, tapi juga masih jadi karyawan di siang hari. Ya, Dan yang menariknya lagi, kenapa kita geser 7.30 ya? Karena kantornya iya. cukup jauh dari rumah, tapi effortnya, spiritnya untuk tetap berkenan sharing sama kakak-kakak semua, itu eh, kalau punya jempol 10 10 jempol deh nih ya, buat kakak ya. Iya, makasih ya Bu. Sama-sama, lanjutkan Kak, silakan. Ya boleh. Saat ini aku silver leader. Semoga ke depannya aku bisa lebih naik lagi untuk ranknya. Begitu juga dengan teman-teman ya. Dan boleh banget teman-teman yang mau berkenalan kita lebih lanjut lagi, boleh di follow IG aku di @dj.oil. Dan aku member dari grup iDropper. Kita lanjut ya teman. Di sini ada perjalanan oil aku dari tahun 2020 hingga saat ini. Sedikit cerita, waktu itu aku kenal yang living ini dari upline aku, Christina. Jadi di tahun 2020 itu aku hanya tahu aja, terus aku beli dan aku pakai. Karena waktu itu kan COVID ya. Jadi aku berusaha untuk menjaga kesehatan keluarga aku, terutama mama aku. Jadi memang benar-benar tahun 2020 itu aku cuman pakai dan nggak ada kepikiran buat bisnis. Karena merasa aku pikir, coba aja dulu siapa tahu cocok. Kan bagus buat mama dan keluarga aku gitu kan. Nah, setelah seiring waktu di tahun 2021 aku tertarik menjalankan bisnisnya. Karena aku lihat memang ada potensi bisnis di yang living. Jadi aku tertarik menjalankannya di 2021. Sampai pada akhirnya di 2023 itu aku rank silver untuk pertama kalinya. Dan hingga saat ini pun aku tetap menjalankan bisnis yang living juga bekerja sebagai karyawan. Ah, Sekian gitulah teman-teman cerita singkat dari aku mengenai perjalanan oil aku secara garis besarnya ya. Kita lanjut ya teman. Code leads. Aku yakin semua teman-teman di sini pasti udah nggak asing dengan istilah code leads, yang dimana kita tahu kalau code leads itu memang calon pelanggan yang memang belum tahu atau sekedar tahu dan belum minat atau belum tertarik pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, aku juga sebelumnya memang code leads juga. Aku cuman kayak, ih itu apaan gitu kan. Nah, jadi aku juga percaya teman-teman juga pasti pernah merasakan sebagai cold leads. Jadi biasanya aku temukan cold leads aku itu dari berbagai tempat. Yang pasti dari lingkungan terdekat aku terlebih dahulu, dari keluarga aku, dari teman, dari sahabat, juga dari media sosial. Biasanya aku dapat cold leads itu dari tempat tersebut.
Di sini ada beberapa tantangan yang aku alami sendiri saat aku menghadapi cold leads aku. Yang paling pasti itu kurangnya kesadaran merek. Jadi biasanya cold leads aku itu nggak tahu yang living itu apa. Ada yang seperti itu. Taunya cuma essential oil, tapi dia nggak tahu kalau itu mereknya yang living. Ada juga yang tahu tapi cuma tahu aja, tapi nggak minat kayak gitu karena apaan sih kayak gitu biasanya. Si Kotlins itu dia kurang tahu kan saat aku pesan ke dia atau misalkan aku mengirim pesan biasanya dia tidak langsung balas jadi biasanya mereka juga tidak respon aku beberapa Kotlins aku kayak cuekin aja kayak gitu lalu kurangnya kepercayaan. Ini sih sudah pasti dia jadi kurang kepercayaan karena di awal juga Kotlins aku itu nggak tahu produk aku. Jadi apalagi dia juga nggak ngerasain manfaatnya. Jadi mereka nggak percaya dengan harga segitu bisa gini 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 atau gini bantu bantu seperti ini gitu. Malah mereka biasanya nge-compare dengan produk lain yang harganya lebih murah, isinya lebih banyak, seperti itu. Tapi itu tidak apa karena memang mereka seperti di awal kurang sadar akan produk atau merek yang aku punya. Begitu sih ya. Lalu ada juga leads aku itu yang kayak dia minat tapi entar aja deh karena dia belum urgent atau dia tidak ada budgeting untuk membeli produk aku. Jadi kayak dientar aja, ntar deh gua kabarin kayak kayak gitu biasanya. Lalu ya di sini ada strategi yang aku dan tim lakukan untuk mengubah si leads itu menjadi pelanggan. Yang pertama sih pastinya aku akan menganalisa si leads aku dulu. Jadi aku tahu dulu kebutuhan dia apa. Jadi saat dia bertanya ataupun meminta solusi, aku bisa memberikan yang tepat untuk dia. Lalu aku akan komunikasikan secara personal. Jadi saat dia bertanya pun, aku bisa memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi setidaknya aku nggak salah kasih info ke si leads aku. Dan aku juga pasti mengajak dia untuk diedukasi, entah itu lewat WhatsApp group atau kelas DIY atau kelas internal edukasi yang walaupun misalkan cuman berlima atau misalkan bertiga juga pernah. Kayak kayak gitu biasanya aku adakan kelasnya edukasi seperti itu. Kadang malah juga eh, berdua aja kalau misalkan memang aku ada target-target code leads aku tersendiri seperti itu. Dan yang pasti harus konsisten follow up juga. Karena biasanya aku kalau untuk nge-follow up mereka itu biasanya sebulan 2 sampai 3 kali saat mendekati gajian atau saat akhir pekan. Tapi aku nggak akan nge-broadcast untuk promo misalkan aku broadcast tidak seperti itu. Jadi biasanya aku personalnya beda-beda gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan seperti di awal tadi itu, aku akan menawarkan mereka sesuai kebutuhannya walaupun di ending aku akan tawarkan produk yang lainnya. Dan aku juga membangun kepercayaan dan kredibilitasnya itu lewat misalkan aku mengikuti event seperti misalkan di perumahan. Di perumahan itu suka ada ya komunitas senam seperti itu. Aku ikut, aku bikin booth-booth seperti itu walaupun tidak besar tapi aku memperkenalkannya seperti itu. Lalu memberikan mereka sampel juga. Jadi biasanya kayak rekan kerja aku ya teman-teman ya di kantor itu aku suka bawa beberapa DIY untuk sakit kepala gitu. Jadi suatu ketika rekan aku sakit kepala juga dan dia tanya, yang biasa kamu pakai apa? Terus aku bilang, kamu coba aja dulu, aku kasih dia sampel. Aku kasih sampel, aku bilang ke dia, kamu coba pakai dulu aja, nanti kalau memang cocok, kamu bisa kontak aku lagi. Dan kalau kamu mau diedukasi, kamu bilang aja. Jadi aku selalu memberikan sampel gratis itu untuk outlet aku. Seperti itu. Jadi pada akhirnya beberapa membeli walaupun banyak juga yang nggak beli gitu ya. Tapi beberapa juga membeli dan aku menyarankan mereka membeli PEP karena aku bilang ini hanya bisa dibeli oleh member satu kali. Lalu di sini juga ada 10 oil seperti itu. Aku ceritakan eh, untuk oil tersebut ada apa aja. Dan memang si coach aku itu pada akhirnya ada yang membeli PEP,
Tapi ada juga yang hanya ingin jadi member dan membeli oil yang satuan sesuai kebutuhan mereka. Lalu yang pasti aku juga mengsegmentasikannya. Biasanya aku segmentasikannya itu berdasarkan apakah dia user, hanya ingin jadi user aja atau jadi eh, bisnis. Kalau memang misalkan dia jadi bisnis ataupun user, tetap mereka diedukasi, tetap di coaching dengan kayak misalkan edukasi kelas atau misalkan DIY seperti itu. Tapi jika dia ingin menjalankan bisnis, kami juga memiliki kelas bisnis internal grup kami. Seperti itu biasanya. Lalu keterikatan media sosial ini juga sangat penting karena banyak juga quote leads yang aku dapat itu dari media sosial. Contohnya aja teman aku dari SMP itu udah lama kita maksudnya tidak bertemu, tapi di sosial media kami berteman. Lalu dia lihat konten-konten yang memang sering aku share di media sosial aku, di beberapa media sosial aku. Lalu dia akhirnya bertanya mengenai produk yang aku jual ini. Dan pada akhirnya memang ada juga quotelist yang aku dapat dari media sosial. Ada juga dari media sosial yang memang aku tidak pernah bertemu mereka. Jadi kayak berteman aja karena kesukaan pada suatu hal yang sama. Kayak contoh aku kan suka bola. Aku suka banget sepak bola dan kami ada teman-teman yang suka sepak bola itu. Lalu dia melihat konten aku waktu itu. Jadi dia tanya dan akhirnya kami bertemu. Selain kami akhirnya tatap muka, dia pun akhirnya mau membeli paket yang aku jual. Seperti itu biasanya. Jadi biasanya orang-orang tertarik dari konten-konten yang memang kita kita share di media sosial kita seperti itu sih. Dan yang pasti juga kita berikan kayak testimoni dari pelanggan. Jadi itu juga memperkuat uh, psikotes untuk membeli seperti itu sih. Lalu yang terakhir pastinya evaluasi. Aku pasti evaluasi. Jadi kayak setelah strategi ini dijalankan, sampai mana target pencapaiannya, apa yang kurang dari strategi kita ini, dan bagaimana kita mengatasinya. Seperti itu sih biasanya aku evaluasinya. Dan beberapa biasanya itu yang aku temukan juga mereka itu pengen kayak cicilan seperti itu kan. Lalu aku mengarahkannya kalau yang living memang bekerja sama dengan bank tertentu. Jadi si Kotlis juga bisa membuat program cicilan itu. Lalu juga kadang mereka tidak mau membeli paket karena mereka pikir mahal untuk sebagai pemula. Aku juga mengarahkan untuk mereka membeli yang starting bundling itu. Jadi kalau tidak juga boleh jadi member dan membeli produk yang hanya mereka butuhkan. Tapi dari semua strategi ini sudah pasti aku akan memberikan mereka sampel. Jadi setidaknya agar mereka merasakan dulu gitu manfaatnya walaupun memang tidak instan tapi setidaknya adalah yang aku berikan sampel untuk memperkuat kepercayaan mereka untuk membeli produk aku gitu sih. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan saat kita mengubah si Kotlins itu menjadi konsumen kita. Sudah pasti menaikkan penjualan ya dan juga meningkatkan loyalitas. Jadi biasanya kalau misalkan si Kotlins sudah jadi pelanggan dan dia sudah cocok, dia pasti loyal. Dan dia pasti dengan sukarela menceritakan ke kerabatnya, entah itu ke keluarga, ke temannya, dia pasti ceritakan. Jadi ini juga terjadi pada aku saat aku memiliki cold leads itu sahabat aku sendiri itu beberapa orang dia juga cold leads. Sampai akhirnya sahabat aku yang satu menceritakan, oh iya gue beli produk dari si Juli nih. Juli jual ini, gue cocok tuh sama anak gue. Seperti itu biasanya mereka tuh kalau kami lagi kumpul. Akhirnya cold leads yang lainnya, teman-teman aku yang lain, sahabat-sahabat aku, dia akhirnya mau coba buat anaknya biasanya. Dan akhirnya mereka juga menjadi member aku, walaupun mereka nggak semuanya menjalankan bisnis, walaupun hanya user, tapi ada juga memang mereka yang menjalankan bisnis bersama aku. Jadi dari loyalitas seperti itu, akhirnya juga bisa meningkatkan kepercayaan merek aku. Jadi merek yang aku jual itu, mereka juga lebih percaya sehingga meningkatkan kepercayaan seperti itu dan memutuskan untuk membeli. Seperti itu sih teman biasanya. Nah, yang berikutnya itu di sini ada quote yang menarik buat aku. Ya pada intinya
Nah, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari strategi yang sudah kita buat. Karena kita adalah tim, jadi memang akan lebih baik jika kita bersama-sama menjalankannya, menjalankan strategi tersebut. Jadi kalaupun ada misalkan downline kita meminta tolong untuk prospek, misalkan si cold leads, walaupun pada akhirnya dia bukan under kita, setidaknya kita maksimalkan untuk membantunya agar sama-sama kita mencapai tujuan kita seperti itu. Nah, di sini ada support dari upline dan untuk tim. Dari upline aku Christina dan aku sebagai upline untuk tim aku yang pastinya memberikan masukan dan solusi. Jadi memang kalau masukan dan solusi kita akan terima, maksudnya kapanpun mereka bertanya ataupun misalkan ada permasalahan, setidaknya kita bisa memberikan masukan untuk tim kita agar segala sesuatunya pun berjalan lancar. Lalu mereview organisasi, ini sangat penting juga karena biasanya kita akan cek apakah peletakan untuk susunan organisasinya sudah sesuai. Misalkan kadang kan sponsornya udah pas belum naruhnya atau misalkan enrollernya atau salah misalkan terbalik kayak gitu kan. Jadi kita biasanya kita perhatikan di situ juga OGV-nya Pak, juga pasti kita perhatikan. Lalu membuat challenge internal group ini juga sering nih kalau dilakukan ya. Karena kayak yang living sekarang kan ada program yang apa tuh reaktivasi ya. Jadi biasanya kami akan kaitkan juga dengan internal group kami. Dan juga ada juga challenge untuk si leads ini. uh, untuk enrollnya seperti itu dan challenge-challenge yang lainnya. Dan yang pasti juga mengadakan kelas, grup edukasi. Karena di iDropper pun ada grup edukasinya. Itu sangat banyak juga pesertanya di situ. Dan Kak, aku pribadi pun juga ada untuk tim aku. Jadi memang kami juga mengadakan edukasi lewat Zoom ataupun WhatsApp group ataupun misalkan kelas-kelas DIY dan kelas edukasi yang lain entah bisnis dan juga kelas-kelas yang lainnya gitu ya. Dan yang nggak ketinggalan pastinya update promo, challenge, program-program dari Young Living. Nah, ini ini tips yang aku lakukan walaupun aku karyawan yang masih bekerja dan juga menjalankan bisnis Young Living. Biasanya aku bikin jadwal untuk aku seminggu. Jadi aku bikin jadwal seminggu itu apa-apa aja dan deadline-nya. Jadi aku lebih tertata mengerjakan apa terlebih dahulu dan tidak terburu-buru. Seperti itu biasanya. Lalu juga menentukan skala prioritas. Sudah pasti aku akan mengerjakan pekerjaan utamaku dulu. Lalu aku baru menjalankan bisnis yang living. Biasanya di jam istirahat atau jam pulang kantor. Tapi misalkan pun tim aku mengirim pesan, aku akan membalasnya. Walaupun itu jam kerja. Ya, selama jam kerja utama aku sudah beres, aku akan maksimalkan waktu yang ada agar waktunya nggak kebuang. Jadi maksimalin aja, entah itu buat bisnis, entah itu buat yang lainnya. Jadi waktunya nggak terbuang seperti itu sih. Dan juga yang terakhir pasti memaksimalkan akhir pekan. Di sini biasanya aku bisa bertemu dengan tim untuk misalkan mengadakan kelas ataupun bertemu dengan prospekan downline yang ingin dibantu atau juga misalkan kita mau sharing berbagi strategi seperti itu biasa di akhir pekan karena akhir pekan biasanya mereka bisa berkumpul lebih lebih ramai seperti itu. Nah, dari strategi yang tadi dijalankan oleh aku dan tim, ini challenge yang bisa kami menangkan di antaranya itu Leader Camp Bali 2023 dan juga YL30 di Utah waktu Juli 2024. Semoga ke depannya kita semua bisa memenangkan challenge yang lebih banyak lagi. Demikian sharing dari aku teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf ya jika ada yang kurang dalam penyampaian sharing aku. Saat malam. Selamat malam, boleh berikan love bomb ya di kolom chat teman-teman atas penyampaiannya Kak Derita Juliana yang aslinya ya begini ini.
rame, ceria, dan positive vibes gitu ya kalau aku bilang. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, iya, ini alumni Challenge Bali juga ya, Kanana ya. Iya, jadi kenapa saya ingat sama beliau ini? eh, di beberapa kesempatan tugas saya adalah menjaga agar jangan ada yang ketinggalan. Entah itu mau dinner, entah itu mau menuju ke suatu tempat. Nah, berapa kali saya menangkap kaderita yang hampir ketinggalan. HS, hampir Iya, ketinggalan bis gitu ya. Sekarang saya tangkap lagi. Saya ajakin ke kelas. Oke. iya. Jadi Heeh. biasanya yang ketangkep-ketangkep zaman dulu itu pada akhirnya kita akan ketemu di kelasnya Zoom yang Living Indonesia. Itu sih ceritanya. Iya, betul. Betul sekali, Bu. Heeh. Ya, jadi ada juga satu orang teman lagi yang ada di kelas ini yang juga ketangkep juga waktu itu hampir ketinggalan ya. Untungnya ketangkepnya dia bawa ke bis. Oke, teman-teman, intinya apa yang disampaikan oleh Kak Derita, teman-teman jika ada pertanyaan boleh sambil ketik di kolom chat ya. Apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah realita di dunia nyata. Jadi ada banyak di antara kita yang selama ini berpikir dari mana ya datangnya OGV gitu ya. Kenapa beda ya dengan zaman pandemi? Halo, justru situasi bisnis yang normal itu adalah sekarang. Artinya sama dengan sebelum pandemi. Pandemi itu anomali, ya kan? Jadi kalau mungkin yang kemarin banyak mengenrol waktu pandemi, boleh loh dicek-cek lagi ya yang udah inaktif untuk kemudian diajakin reaktivasi, diajak ngobrol lagi, di approach. Tentunya ketika kita pertama kali mengontak nggak ujuk-ujuk langsung diajakin reaktivasi ya, bisa bete orangnya. Ya kan? Tapi eh, kita bisa tawarin informasi, kita bisa tanya kabarnya, ya kan? Saya nggak bosan-bosannya sharing sama teman-teman di berbagai kesempatan. Saya pernah menemani salah seorang leader, saling menemani sebenarnya ke acara istri karyawan sebuah bank swasta. Jadi ternyata 50% dari audiens waktu itu yang hadir hampir seratusan ya. Nah 50%-nya itu udah kenal yang living, udah pernah pakai yang living. Dan mereka pakainya ya itu bisa ditebak pada waktu pandemi. Jadi Hmm. mereka eh, bilang sama saya, Mbak Indri, oh, yang living ya? Heeh. Mau presentasi tentang produk ya? Iya, eh, produk dan juga peluang bisnis karena itu ikatan istri karyawan. HRD-nya memikirkan bagaimana caranya para istri karyawan di samping suami-suaminya bekerja di kantor, di bank itu, istri-istrinya punya peluang untuk melakukan bisnis sesuai passion dan pilihan mereka. Oke, iya benar yang living yang itu, yang diffuse itu ya Mbak ya. Iya benar yang living yang itu. Ya Allah, masih ada ya yang living. Terus saya yang bingung, hah? Masih ada maksudnya gimana? Iya, saya nunggu-nunggu. Zaman waktu pandemi itu, kita rajin dicekin loh, ditanyain. Kak, Bu, masih ada peppermintnya, masih ada arsinya, masih ada tipsnya. Kita dikasih resep DIY diffuser. Kita dikasih informasi eh, cara pakai produk layering itu apa, diffuse itu sebaiknya berapa kali sehari, berapa tetes oilnya. Terus waktu kita harus direfill oilnya, mereka dengan senang hati untuk nunjukin cara ordernya. Pokoknya dijagain deh, jangan sampai stok kita tiba-tiba habis. Karena kita emang butuh banget oilnya. So, iya, sekarang nggak pernah ada lagi yang nanyain kabar, nanyain oilnya masih ada apa enggak. Itu saya juga nggak tahu deh akun saya masih aktif apa enggak. Ternyata di luar sana itu yang terjadi kakak-kakak. Artinya ada banyak orang yang bahwa bagaimanapun butuh personal approach, butuh disapa, ya kan? Karena bisnis seperti bisnis yang living ini adalah people business. Jadi produk yang urus yang living, registrasinya, halalnya, kemudian yang ngedatangin impornya, yang ngitung pajaknya kakak-kakak, yang memastikan VO bisa diakses ya kan dengan baik. Ada tim marketing, ada tim MS yang bantu handling komplain, ada teman-teman operation yang bantu pengiriman, ada
tim finance, HRD, sales dan marketing, ya kan yang bikin program dan juga approach leader maupun brand partner. Nah, di lapangan tentunya kakak-kakak yang di bahunya itu dipikulkan tanggung jawab untuk approach dan juga maintain relationship dengan teman-teman pelanggan tadi ya, customer, cold leads, warm leads gitu. Jadi kayaknya itu deh yang terjadi ya. Jadi pelan-pelan kita boleh cross check lagi di VO kita siapa yang udah inaktif. Kita aja komunikasi karena dulu di enrollnya setengah mati ya, luar biasa ya. Ada Iya. 8 kali, 10 kali ngobrol, 10 kali WA yang DM terus akhirnya mereka inaktif. Jadi sayang banget kalau kita nggak approach lagi. Justru lebih mudah mengapproach mereka yang udah eh, Benar. inaktif dibandingkan kita enroll baru kan sebenarnya. Baru. Mm. Iya. Heeh. Itu sih. Benar-benar. Iya, jadi menyenangkan sekali malam ini kita mendengarkan sharing dari Kak Derita dan walaupun mungkin kakak-kakak yang lain audiens punya pilihan sebenarnya untuk mager dan leleh di situasi cuaca yang seperti ini ya, tapi teman-teman semua udah jadi pemenang untuk kemudian hadir di malam hari ini. Oke, saya mau coba Ya. sapa semuanya ya. Eh, Ibu Tina, Bapak Alex, Kak Juli, Pak Ken, Kak Lili. Hai. Bu Monlim, Kak Nana, Kak Orcita, Kak Uli, Kak Fikli, Kak Widya, dan Bu Yulan. Semoga semua Aduh. sehat selalu ya. Dan thank you so much Kak Derita, Iya. effortnya. Kita tahu dirimu berusaha keras untuk menyajikan yang terbaik untuk malam ini. Dan terima kasih juga eh, tim supporternya, Iya. horenya ya, yang udah Iya. support beliau untuk eh, bisa berbagi di malam hari ini. Ada Iya. boleh satu kalimat penutup, Kak, untuk teman-teman semua yang hadir sebelum kita tutup kelas malam ini? Oh, kalimat penutupnya yang penting tetap semangat, tetap mengejar challenge dan yang lainnya. Sampai bertemu di Thailand. Asik. Sampai ketemu di Terima Thailand. kasih ya. Oke, terima kasih kembali. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetap sehat selalu dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kembali ke pangkuan keluarga. Bye-bye. Bye-bye.